Minasan konnichiwa, kembali lagi dengan saya Putih. Di video kali ini kita akan membahas percakapan menggunakan pola N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke minasan, sekarang kita akan mempelajari video percakapan yang judulnya menanyakan jalan. Kira-kira percakapannya seperti apa? Ayo kita simak bersama ya videonya. すみません。ちょっと聞いてもいいですか？はい。理工高校はどちらでしょうか？理工高校ですね。この道をまっすぐ行くと、右側に交番があります。交番の曲がり角を右に曲がると、理工高校がすぐ見えてきますよ。そうですか。ありがとうございました。 Bagaimana minasan untuk percakapan yang tadi yang judulnya adalah menanyakan jalan? Cukup menarik ya minasan? Nah sekarang mari kita bahas kalimat percakapannya satu persatu ya. Dimulai dari si A ya, bertanya kepada si B ya. Sumimasen, chotto kiite mo ii desu ka? Sumimasen ya, artinya adalah maaf, permisi ya. Chotto kiite mo ii desu ka? Ya, artinya adalah boleh saya bertanya sebentar ya. Jadi minasan misalnya kalau mau tanya maaf ya, permisi, boleh saya tanya sebentar, bahasa Jepangnya adalah sumimasen, chotto kiite mo ii desu ka? Kemudian dijawab oleh si B, hai. Artinya ya, berarti si B ini menandakan dia mau menjawab pertanyaan dari si A. Kemudian si A bertanya lagi ya. Riko koko wa dochira deshou ka? Riko koko ini adalah artinya SMA Riko ya, nama SMA ya. Dochira deshou ka artinya adalah di mana. Ya, sama ya dengan doko desu ka. Hanya saja dochira deshou ka itu digunakan pada situasi yang lebih formal. Ya. Nah, jadi kalau mau tanya SMA Riko di mana ya? Bahasa Jepangnya adalah Riko koko wa dochira deshou ka? Kemudian dijawab oleh B. Riko koko desu ne. Artinya SMA Riko ya. Ya artinya gitu ya, menandakan dia sedang berpikir ya. Kemudian dilanjutkan oleh si B-nya. Kono michi o massugu iku to migi gawa ni koban ga arimasu. Kono michi artinya jalan ini, massugu lurus ya. Ikimasu pergi. Jadi kalau kamu jalan lurus terus melalui jalan ini, bahasa Jepangnya adalah kono michi o massugu iku to. Kemudian migi gawa ni koban ga arimasu. Migi gawa sebelah kanan. Koban pos polisi. Jadi migi gawa ni koban ga arimasu. Artinya adalah di sebelah kanan ada pos polisi. Gitu ya. Jadi kalimat lengkapnya kalau mau bilang kalau kamu jalan lurus terus melalui jalan ini, di sebelah kanan ada pos polisi. Bahasa Jepangnya adalah kono michi o massugu iku to migi gawa ni koban ga arimasu. Dan dilanjutkan lagi, koban no magari kado o migi ni magaru to. Tadi koban kan udah ya, pos polisi, lalu magari kado itu adalah belokan. Ya. Lalu migi itu kanan dan magarimas ya, artinya adalah berbelok. Jadi koban no magari kado migi ni magaru to artinya adalah kalau belok ke kanan pada belokan pos polisi ya. Sekali lagi ya, kalau mau bilang kalau belok ke kanan pada belokan pos polisi, bahasa Jepangnya adalah koban no magari kado migi ni magaru to. Dan terakhir dilanjutkan dengan Riko koko ga sugu miete kimasu yo. Sugu miete kimasu artinya adalah segera mulai terlihat. Jadi kalau mau bilang SMA Riko-nya akan segera mulai terlihat loh. Bahasa Jepangnya adalah Riko koko ga sugu miete kimasu yo.
Kemudian direspons oleh si A. So desu ka, arigatou gozaimashita. Ya, tentu minasan sudah tahu ya artinya ya, adalah begitu ya, terima kasih. Oke minasan, itu untuk percakapan kita kali ini yang judulnya adalah menanyakan jalan. Hai minasan, setelah kita mempelajari percakapan yang tadi judulnya adalah menanyakan jalan, dari percakapan tersebut kita akan mempelajari pola kalimat pengandaian, yaitu to. Artinya adalah kalau pasti. Kalau A pasti B. Ya, pola ini menunjukkan sebuah pengandaian yang kemungkinannya pasti terjadi. Pola yang digunakan adalah kalau untuk kata kerja pakainya kata kerja u atau bentuk kamus dan kata kerja a atau nai, ya, baru ditambahkan dengan to. Ya. Kemudian untuk kata sifat i langsung, ya, kata sifat i to. Ya. Sedangkan untuk kata sifat non i dan kata benda pakailah da baru ditambahkan dengan to. Ya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama kita ambil dari contoh kalimat yang berasal dari percakapan yang tadi, ya, yaitu kalau jalan lurus terus melalui jalan ini, di sebelah kanan ada pos polisi. Masih ingat minasan bahasa Jepangnya? Kono michi o massugu iku to migi gawa ni koban ga arimasu. Ya, pasti nih kalau kita jalan lurus terus, nah kalau belok kanan pasti ada pos polisi, gitu ya. Jadi tadi bahasa Jepangnya adalah kono michi o massugu iku to migi gawa ni koban ga arimasu. Selanjutnya contoh yang kedua, rumah sakit ini kalau tidak ada asuransi pasti tidak bisa masuk, ya. Rumah sakit ini bahasa Jepangnya adalah kono byoin. Lalu asuransi bahasa Jepangnya hoken, ya. Tidak ada asuransi bahasa Jepangnya hoken ga nai, ya. Jadi kalau mau bilang rumah sakit ini kalau tidak ada asuransi bahasa Jepangnya adalah kono byoin wa hoken ga nai to. Kemudian tidak bisa masuk, ya. Maksudnya adalah tidak bisa masuk rumah sakit, ya. Bahasa Jepangnya adalah nyuin dekimasen. Jadi kalimat lengkapnya, rumah sakit ini kalau tidak ada asuransi pasti tidak bisa masuk. Bahasa Jepangnya adalah kono byoin wa hoken ga nai to nyuin dekimasen. Contoh yang ketiga, kalau giginya sakit pasti walau makanan enak pun tidak bisa makan. Ya. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Ya. Giginya sakit, bahasa Jepangnya adalah haga itai. Ya. Kemudian makanan enak, bahasa Jepangnya adalah oishi mono. Ya. Tidak bisa makan, taberaremasen. Ya. Jadi kalimat lengkapnya, kalau giginya sakit, pasti walau makanan enak pun tidak bisa makan. Bahasa Jepangnya adalah haga itai to oishi mono demo taberaremasen. Kemudian untuk contoh yang terakhir, kalau keadaan penyakit pasien tidak stabil, pasti bahaya. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Keadaan pasien, bahasa Jepangnya adalah kanja-san no byojo. Tidak stabil, bahasa Jepangnya adalah fuante. Dan bahaya bahasa Jepangnya adalah kiken. Ya. Jadi kalimat lengkapnya, kalau keadaan penyakit pasien tidak stabil, pasti bahaya. Bahasa Jepangnya adalah kanja-san no byojo ga fuante da to kiken desu. Oke minasan, itu untuk pola kalimat yang kita pelajari hari ini, yaitu pola pengandaian to, yang artinya adalah kalau A pasti B, yang merupakan pola pengandaian yang kemungkinannya pasti terjadi. Oke? Selanjutnya minasan, setelah kita mempelajari percakapan dan pola kalimat, nah sekarang ayo kita latihan percakapan, ya. Percakapannya masih yang tadi kok, ya, yang judulnya adalah menanyakan jalan.
Ya, seperti biasa latihan percakapan ini dibagi menjadi 2 part ya. Part pertama saya sebagai si pembicara atau yang bertanya dan yang minasan sebagai yang B atau yang menjawab. Oke. Dan part keduanya dibalik ya. Minasan sebagai pembicara atau yang bertanya dan saya sebagai yang B ya, sebagai yang menjawab atau sebagai B. Oke, minasan, ayo kita mulai ya. Dari saya dulu yang bertanya kepada minasan. Sumimasen, chotto kiite mo ii desu ka? Dozo. Silakan dijawab. Riko koukou wa dochira deshou ka? Dozo, silakan dijawab ya minasan. Ah, so desu ka. Arigatou gozaimashita. Hai, bagus. Gitu ya. Dibalik sekarang minasan. Minasan sebagai A, saya sebagai B. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang tadi ya. Maaf, boleh saya bertanya sedikit? Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silakan ucapkan ya. Hai, dozo. Riko koukou desu ne. この道をまっすぐ行くと、右側に交番があります。交番の曲がり角を右に曲がると、理工高校がすぐ見えてきますよ。Oke, hai. Gitu ya minasan, itu untuk menanyakan jalan ya. Oke minasan, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Oke, kyou wa otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Ganbatte ne. Ja ne.